Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai ke pembelajaran, coba kalian lihat sisi kiri, sisi kanannya ya. Bila ada sampah gitu. Nah, udah bersih? Udah, alhamdulillah ya. Mari kita absen dulu ya. Nah, coba di absen dulu. Pertama, Tintan Fauzia, Ida Ayania, Zakiatus Salma, dan Nurhendi Ali. Ya, baik. Alhamdulillah ya semuanya hadir. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Coba ada yang tahu? Nah, materi hari ini kita tentang rukun Islam. Coba, rukun Islam itu terbagi berapa? Bukan ada berapa? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Dan yang kelima ibadah haji ke Baitullah. Nah, di sini sekarang akan mempelajari satu dari rukun Islam, yaitu apa? Tentang sholat. Nah, sholat itu hukumnya wajib. Nah, apa itu wajib? Wajib adalah apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan akan berdosa. Nah, sholat wajib itu ada berapa waktu sih? Nah, sholat wajib ada 5 waktu. Yang pertama yaitu sholat zuhur. Yang kedua asar. Yang ketiga maghrib. Yang keempat isya. Dan yang kelima subuh. Nah, jadi sholat wajib itu ada 5 waktu. Yang pertama yaitu zuhur. Zuhur berapa rakaat sih? Nah, zuhur itu ada 4 rakaat. Nah, terus yang kedua asar. Asar juga ada 4 rakaat. Yang ketiga maghrib. Maghrib ada 3 rakaat. Subuh bisa ada 4 rakaat dan subuh ada 2 rakaat. Jadi ketika kita meninggalkan sholat wajib tersebut, kita akan berdosa, dan apabila kita mengerjakannya maka kita akan mendapat pahala. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Tintan. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang tata cara sholat. Yang pertama, boleh dilihat gambarnya. Yang pertama ada berdiri tegak lurus menghadap kiblat seperti ini. Berdiri tegak ya. Kemudian baca usolli, fardhu, subhi, zuhur, maghrib, isya, subuh. Tergantung sholat kita. Misalkan sholat zuhur berarti usolli, fardhu, zuhri, arba'a rakaati mustaqbilal qiblati ala lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu takbiratul ihram. Setelah kita membaca usolli, kemudian kita Allahu Akbar. Itu disebut takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah ketika tangan Allahu Akbar. Bacaannya
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya ya. Mungkin kalian sudah hafal. Dan yang keempat yaitu ruku. Ruku setelah membaca doa iftitah kemudian Allahu akbar seperti ini, seperti yang digambar. Bacaannya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Baca 3 kali. Sudah ruku kemudian i'tidal, berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta bi syai'in ba'd. Itu bacaannya. Kemudian kalau sholat subuh itu ada doa kunut. Setelah i'tidal di rakaat kedua ada yang namanya kunut. Bacaannya yaitu tangan kita seperti ini. Bacaannya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait dan seterusnya ya. Silakan selanjutnya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu sujud pertama ya. Nah, sujud pertama yaitu bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, setelah sujud pertama yaitu duduk di antara 2 sujud. Nah, di mana bacaannya yaitu Rabbil firli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, setelah duduk di antara 2 sujud, langsung sujud kedua. Jadi sama bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Nah, setelah sujud kedua ada apa? Duduk tahiyat awal. Nah, posisi kaki pada saat tahiyat awal itu ditekuk ya, jarinya ditekuk. Nah, bacaannya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Kemudian ada duduk tahiyat akhir. Boleh dilihat ketika duduk tahiyat akhir, kepala kita sedikit agak seperti ini, seperti at-tahiyatul seperti itu ya. Kita lihat di sini. Dan bacaannya sama, tetapi ketika tahiyat akhir membaca wa ala ali sayyidina Muhammad, terus ditambah lagi dengan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Kemudian ada untuk duduk tahiyat awal itu mungkin kalau misalkan sholat duhur berarti ketika 2 rakaat dan kita duduk tahiyat awal. Nah, ketika subuh itu tidak ada duduk tahiyat awal. Nah, iya. Nah, kalau misalkan maghrib sama maghrib juga ketika 2 rakaat kita ada duduk tahiyat awal. Nah, yang terakhir yaitu salam. Setelah kita membaca fil alamina innaka hamidum majid, kemudian kita salam assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama kemana dulu Siti? Ke kanan, tengok dulu ke kanan, kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullahi, kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu. Jadi kalian sudah paham kan bagaimana tata cara sholat supaya sholat kita tertib, yaitu dengan yang pertama tadi apa dan yang terakhir itu salam. Nah, jadi kita harus melaksanakan sholat tersebut. Karena apa? Karena sholat itu hukumnya wajib. Nah, wajib itu kan sudah tahu tadi ya, apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan kita akan berdosa. Karena emang sholat itu udah kewajiban, perintah Allah gitu ya. Termasuk rukun Islam juga yang kedua. Nah, mungkin materi hari ini dicukupkan sekian tentang sholat. Jadi kita harus menerapkan dan mengamalkannya setiap hari. Apabila kita
tidak mengerjakannya, kita juga akan berdosa. Nah, materi hari ini dicukupkan sekian. Baik anak-anak, mungkin dicukupkan sekian apa yang telah Ibu dan Bapak dapat sampaikan. Sebelum Bapak menutup, Bapak akan simpulkan ini. Sholat merupakan tiangnya agama. Jadi barang siapa yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin." Sholat merupakan amalan yang paling utama di atas puasa, di atas kita bersedekah, di atas zakat, di atas ibadah haji, tetapi yang paling utama adalah sholat. Sholat merupakan amalan yang paling utama di atas kita sering suka memberi sedekah kepada orang lain, di atas kita sering menolong orang lain, di atas kita sering bermasyarakat dengan orang lain. Sholat merupakan amalan yang nanti Allah akan hisab, Allah akan tanyakan di yaumul mizan nanti. Sebagaimana para alimil ulama berpendapat, sholatu ra'usul a'mal. Sholat merupakan sari pokok dari semua amal. Maka dari itu, mari kita tingkatkan, mari kita dirikan, mari kita utamakan sholat. Untuk anak-anak semuanya, mari kita laksanakan sholat sesuai yang telah ditentukan oleh hukum syara. Karena sholat merupakan kunci kehidupan bagi kita. Bahkan sholat itu bisa mencegah dari kemungkaran. Oke, sebelum Bapak akhiri oleh penutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin dicukupkan sekian. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan, baik tutur kata, baik perbuatan, baik sikap Bapak dan sikap Ibu atau rekan-rekan Bapak. Mohon mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari kami semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.